Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Senang sekali rasanya kembali dapat menyapa kalian dalam acara mata kuliah ICT Manajemen Pendidikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pertemuan kali ini kita yang masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kuota kembali dapat berjumpa dalam rangkaian pembelajaran berikutnya. Salawat dan taslim tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menyelamatkan kehidupan umat manusia sekaligus sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Baik, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat format surat, lalu kemudian setelah itu nanti kita akan memaksimalkan fungsi My Links yang ada pada Microsoft kita. Baik, surat itu seharusnya ada headingnya. Kita cukup klik 2 kali untuk membuat heading Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan. Lalu kemudian fontnya kita gunakan font yang baku, kita gunakan Arial rata tengah. Lalu kemudian setelah itu kita masukkan logo menggunakan picture. Pilih logo dari yang sudah ada. Jangan lupa beri dia alamat. Logo jika terlalu besar kita sesuaikan. Kemudian kita beri dia garis dengan menggunakan shapes, tarik dari ujung yang tepat. Lalu kemudian kita ganti warnanya. Oke, kop surat kita sudah selesai. Selanjutnya kita membuat format dengan menggunakan nomor surat, titik 2, kemudian hal, kita tab, titik 2, kemudian lampiran. Kemudian kita sesuaikan. Cukup kita gunakan spasi 1 dengan layout 0 pt. Selanjutnya adalah kita tekan enter 2 kali, lalu kemudian surat ini akan ditujukan ke siapa, kita beri simbol yakni. Kemudian setelah itu di sini adalah narasi surat, kita ketik dengan format dan seterusnya. Lalu kemudian kita beri cara dari isi surat. Ini kita buat spasi 1,5 dengan menekan Ctrl 5. Lalu kemudian kita klik hari, garis tanggal, lalu waktu, kemudian tempat. Berikutnya adalah kalimat penutup kita buat. Karena ini adalah surat yang sifatnya resmi, maka sebaiknya ada yang bertanggung jawab atau bertanda tangan. Karena ini adalah jurusan administrasi pendidikan, maka dengan demikian sebaiknya surat ini ditandatangani oleh ketua jurusan. Kemudian kita klik ketua jurusan AP UNM. Kemudian jangan lupa beri dia jarak ke bawah. Kemudian kita tuliskan nama ketua jurusannya. Selanjutnya jangan lupa NIP beliau. Oke, kita tinggal bagaimana melengkapi beberapa hal di dalam surat ini. Baik, apabila sudah selesai format undangannya, maka selanjutnya bagian yang kita kosongkan ini akan kita isi dengan memaksimalkan fungsi My Link. Caranya bagaimana? Langkah pertama adalah kita klik Mails, lalu kemudian setelah kita mengklik My Links, maka selanjutnya adalah kita klik Tar Mail Merge. Lalu kemudian arahkan kursor pada step by step Mail Merge Wizard. Lalu kemudian terbuka subjendela di sebelah kanan. Pastikan yang terpilih adalah letters. Lalu setelah itu kita klik Next Starting Document.
Lalu kemudian setelah mengklik starting dokumen, maka selanjutnya pastikan yang terpilih adalah use the current document. Baik, selanjutnya setelah ini kita membuatnya di langkah ketiga. Langkah ketiga adalah select recipient. Lalu kemudian setelah mengklik select recipients, maka kita klik type a new list. Baik adik-adik mahasiswa, sudah terbuka jendela yang mana jendela ini merupakan database siapa saja mereka yang nantinya kita akan undang dalam acara yang sudah kita buat di surat undangan. Nah, langkah berikutnya adalah ini ada format mulai dari title, first name dan seterusnya kita akan hapus karena kita hanya membutuhkan satu kolom saja, yaitu nama yang kita mau undang. Caranya bagaimana? Kita klik customize column, lalu kemudian pastikan semua yang ada di dalam kolom ini kita hapus. Kita klik delete sampai seterusnya. Selanjutnya kita klik add, lalu kemudian kita masukkan nama sebagai title yang kita inginkan. Kemudian kita klik OK. Lalu selanjutnya kita klik OK. Nah, nama di sini adalah semua dosen atau siapapun dia yang bermaksud untuk kita undang, kita ajak dalam kegiatan yang sudah kita rancang. Setelah mengklik nama, lalu kemudian kita lanjut dengan mengklik new entry untuk kemudian menambah ke bawah. Ini adalah database yang sederhana. Nanti pada tahap berikutnya kita akan membuat database yang sedikit lebih kompleks dan lebih banyak. Jika sudah selesai, maka selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya terbuka jendela penyimpanan database. Kita bisa membuat folder terlebih dulu. Kalau misalnya saya buat di desktop, kemudian pastikan nama filenya tidak jauh berbeda dengan isi undangan. Setelah itu kita klik save. Baik, seperti itu pembuatan database. Langkah berikutnya adalah kita menyeleksi data yang sudah kita buat dari sekian banyak dosen yang kita mau undang. Kita tinggal mencentang siapa yang kita akan undang dan siapa yang tidak. Dalam hal ini karena yang bertanda tangan adalah Ibu Dr. Farida, maka kita hilangkan centangnya. Sementara yang lain kita anggap kita akan berikan undangan. Setelah itu kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data nama yang sudah ada dalam database pada format undangan. Caranya adalah kita tinggal mengklik insert merge file, kemudian kita pilih nama karena memang di database kita hanya ada nama. Nah, tampilannya sudah ada kepada Yadni, nanti di sini akan muncul nama. Nah, untuk bisa melihat hasilnya kita tinggal klik preview result. Nah, ini dia data yang ke-11 adalah Bapak Dr. Muhammad Ardiansa SIP MPD. Untuk melihat yang lainnya ini kita bisa geser. Lalu kemudian pada tahap akhir kita bisa klik finish merge. Lalu kemudian di sana ada pilihan kita menyimpannya sebagai dokumen atau langsung mencetaknya atau mengirimnya. Dan sebaiknya kita memilih edit individual dokumen agar dokumen kita tersimpan dan tidak hilang. Klik edit individual dokumen, pilih all, lalu kemudian klik OK. Baik, sekarang data kita sudah tersimpan. Pada dokumen baru ini semua surat akan ditampilkan per halaman.
Baik ya, sesuai dengan jumlah database yang mana tadi kita sudah pilih, kita saring. Tekan Ctrl P, kemudian satu kali bergeser, tekan lagi Ctrl P untuk kemudian mengeprint surat undangan yang kita buat. Itu selesai, kemudian kita geser dan seterusnya. Oke, baik, ini satu cara bagaimana membuat database dengan memaksimalkan fungsi MyLinks dalam pembuatan surat undangan. Cara berikutnya adalah apabila database sifatnya kompleks, yang tadi adalah sederhana. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita buat melalui data Excel. Baik, pada cara kedua adalah kita membuat database pada format Excel. Nanti saya akan ambil dari Dapodik. Kita buka Dapodik. Cara membuka Dapodik ini, kalian cukup mengklik pada Google, kita masukkan keyword Dapodik Dashman. Itu sudah, langsung saja di enter. Ketika terbuka jendela seperti ini, selanjutnya Anda klik Dapodik Beranda. Nah, apabila yang kita ingin undang adalah semua SD yang ada di kecamatan tertentu pada kota tertentu, Anda tinggal melihat data pokok yang ada. Misalnya kita mau melihat data sekolah, lalu kemudian ketika data sekolah sudah terbuka, kita tinggal pilih provinsi sebagaimana lokasi tempat kita berada. Saya pilih Sulawesi Selatan, lalu kemudian pilih Kota Makassar. Karena tidak semua kecamatan yang di Kota Makassar akan undang dalam kegiatan, saya contohkan, saya hanya memilih Kecamatan Panakukang. Ketika sudah terbuka, maka data yang ada di Kecamatan Panakukang ini bisa kita ambil. Caranya adalah tinggal kita klik Excel di samping, lalu kemudian dia akan tersimpan secara langsung. Yang kita butuh adalah nama SD-nya. Kemudian tinggal kita buka filenya. Setelah terbuka, oke, ini bisa kita gunakan sebagai database untuk kemudian kita masukkan ke dalam format surat tadi. Nanti di undangan yang kita undang adalah Kepala SD Impres Karwisi 2 di Makassar dan seterusnya sampai 49 total di Kecamatan Panakukang ini. Baik, mari kita lanjutkan pekerjaan kita. Apabila selanjutnya yang kita ingin undang adalah orang eksternal sebagaimana database yang kita sudah download dari Dapodik, maka caranya bagaimana adalah, karena yang kita undang adalah kepala sekolah, maka kita ketik kepala sekolah, lalu kemudian kita lanjutkan dengan menginsert start MyLmatch, lalu kemudian dengan langkah yang sama tadi kita klik step by step MyLmatch wizard. Selanjutnya kita pilih letters, setelah itu kita klik next starting document, lalu kemudian kita pilih use the current document, lalu kemudian kita klik next select recipe. Setelah itu kita pilih select different, berasal dari browser di mana kita menyimpannya. Data tadi kita download yaitu adalah data sekolah Kecamatan Panakukang, lalu kemudian kita klik open database-nya, lalu kemudian sudah terbuka data sheet 1 yang mana di sana ada nama sekolah, lalu kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita memilih dari sekian banyak data yang muncul, mana di antaranya yang kita akan cantumkan ke dalam pekerjaan kita. Yang pertama, menyeleksi sekolah mana yang kita akan undang. Untuk yang nomor pertama kita hilangkan karena ini adalah nama sekolah. Setelah selesai, kita klik sort, lalu kemudian kita klik F2 ascending, lalu kemudian klik OK. Setelah ini selesai, maka ini berarti semua total sekolah yang 49 ini totalnya kita hilangkan centangnya. Semua sekolah ini nanti kita akan undang. Ya, kita sudah seleksi datanya, kita klik OK. Kemudian di belakang kata kepala kita klik insert, lalu kemudian kita pilih F2.
Baik, sudah tampil ya, F2 sudah tampil. Jika mau dilihat tinggal dimundurkan. Ini adalah semua SD yang kita akan undang. Untuk kita libatkan dalam kegiatan, bisa tinggal diteruskan finish merge, lalu kemudian edit individual, lalu kemudian klik all OK. Maka itu berarti kita sudah memiliki data yang mana semua sekolah di SD Penaklukan kita akan dilibatkan dalam aktivitas workshop persiapan yang kita buat. Baik, seperti itu cara bagaimana memaksimalkan fungsi MyLinks dalam pembuatan undangan, yang mana undangan yang kita buat hanya satu format tetapi mengundang lebih dari satu peserta. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.